Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Hadis yang ke-119. Idza qara'a Ibnu Adam. Idza qara'a ketika membaca Ibnu Adam oleh Ibnu Adam. Ibnu Adam ini anaknya Adam, kita semua ini, ya kan? Kita semua manusia, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika manusia atau kita nih orang Muslim membaca as-sajdata, ya, as-sajdata ini adalah membaca ayat-ayat as-sajdah, ya, as-sajdah, yakni ayat-ayat yang apabila kita temukan biasanya ada gambar sajadah, ya toh? Ada gambar sajadah itu loh Pak, sajadah hitam itu loh ya. Kalau enggak ditulisnya di pinggir itu as-sajdah, gitu kan. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat as-sajdah, fasajada, kemudian dia sujud, artinya kita langsung sujud. I'tazala asyaitanu, i'tazala asyaitanu yabki, maka si setan itu tersungkur dan menangis, ya kan? Jadi dia tersungkur dan menangis. Yaqulu, si setan ini ngomong, ya wailah, ya wailah, celaka, celaka. Umira ibnu Adam bisujud, anak Adam diperintahkan sujud. Fasajada, kemudian dia sujud. Falagul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi, dan aku diperintahkan untuk sujud. Fa asaitu, kemudian aku menolak. Valian naru, maka bagiku neraka. Jadi ketika setan, ya iblis lah ini Maya, setan, iblis dan keturunannya. Setan ini ketika ada orang sujud paling gedek Pak, ya kan? Paling gedek kalau ada orang sujud. Apalagi lagi sholat itu dia gedek banget. Terus ketika membaca ayat-ayat as-sajdah, wasjud waqtarib, di antaranya itu, ya kan? Wasjud waqtarib, itu langsung kita gini aturannya sujud as-sajdah tuh. Sujud as-sajdah itu berapa kali? Berapa kali Pak? Berapa kali Pak? Bismillah. Bismillah. Lupa Pak ini. Sujud itu ada berapa? Sujud as-sajdah berapa kali? 2 kali apa sekali? Apa 3 kali? Sujud itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sujud sholat biasa. Sujud sunat sholat biasa, yaitu waktu sujud itu kan berapa kali? 2 kali, ya toh? Ya ada 4 Pak, ada 4. Yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang apabila kita meninggalkan salah satu dari abadus sholat, ya sunah-sunah abad kita tinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja.
ya kan? Itu disunahkan sujud sahwi. 2 kali bacaannya gimana? Sujud sahwi? Lupa lagi. Ya. Apa di sini emang gak pernah lupa kali jadi orangnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau sujudlah sahwi gimana Pak? Bareng-bareng? Subhana man la yanamu wala yastu. Maha suci dat subhana man la yanamu, yang kagak bakal tidur. Allah itu nggak bakal tidur, yang nggak mungkin tidur. Wala yasu, dan kagak bakal lupa, itu Allah. Jadi kalau ingat seperti ini jadi aduh senang kita nih. Apa yang kita lakukan selama umur kita dari kita balik, kalau masih kecil kan nggak dicatat, ya kan, nggak dicatat. Ini Allah ingat betul, ya kan. Termasuk kita sekarang ini lagi ngaji kayak gini. Allah ingat betul, walaupun sudah 10-20 tahun yang akan datang. Atau sampai ngaji, sejak kita ngaji di sini ada musola dulu. Ini siapa-siapa yang ngaji ada catatannya semua di catatan malaikat raqib. Tetapi Allah juga Allah ingat, ya kan, tahu, gak bakal lupa yang kita lakukan ini. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kagak bakal mengingkari janjinya. Sing sapa baik, yang melakukan kebaikan, maka bakal Allah balas. Makanya ini Mas, Pak, ini kita harus melakukan kebaikan walaupun kelihatannya kebaikan itu sekecil biji darah sekalipun. Itu Allah ingat, ya kan? Allah ingat, kagak bakal lupa. Subhana man la yanamu wa la yastu. Terus habis itu kan bangun. Duduk di antara 2 sujud maksudnya. Membaca apa? Baca apa? Membaca doa seperti duduk di antara 2 sujud biasa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni, terus sujud lagi. Ya kan? Subhana man la yanam wa la yasus, subhana man la yanam. 3 kali. Habis itu duduk. Setelah duduk baru salam. Jangan baca tahiyat lagi loh, baca tahiyat lagi. Baca tahiyat lagi, kapan selesainya sholatnya, ya kan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang namanya sujud sahwi. 2 kali. Sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 2 kali. Yang ketiga ada sujud apa? Sujud tilawah. Nih, sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika kita membaca Al-Quran, menemukan ayat-ayat as-sajdah. Ayat-ayat as-sajdah. Kemudian kita menghadap ke kiblat, terus sujud. Baik ketika kita sholat ataupun di luar sholat. Ya, di luar sholat. Caranya gimana? Menghadap kiblat. Sujud itu menghadap kiblat, Pak. Kalau bisa berdiri, kalau bisa Pak berdiri. Kalau enggak duduk enggak apa-apa, duduk terus takbir. Niat. Nawaitu sujud tilawah gitu. Saya berniat
melakukan sujud tilawah lillahi ta'ala. Allahu Akbar kalau sambil duduk. Terus sujud. Sujud. Apa yang dibaca? Ingat. Sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa saqqa. Ini karena saya juga ini kadang-kadang kalau pelan-pelan lupa. Wa saqqa sam'ahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa enggak? Iya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang dibaca. Wah, saya kagak hafal tuh. Udah, kalau nggak hafal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Sujud tilawah berapa kali? Sekali. Sekali aja. Sekali aja, jangan 2 kali. Sekali aja. Kalau pas lagi sholat, imam lagi baca as-sajdah, imam sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Itu. Ya, sujud. Langsung sujud. Allahu Akbar. Di Arab, di Mekah, di Madinah, atau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setiap hari Jumat itu biasanya yang dibaca alif lam at-tanzil, ya kan, yaitu surat as-sajdah. Di dalam surat as-sajdah itu ada ayat as-sajdah. Makanya ketika imam di sana ya, setiap hari Jumat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu yang saya perhatikan ya pernah sih nggak baca as-sajdah, nggak pernah, tapi banyak kan begitu, hampir setiap Jumat pagi subuh, ya kan, makanya panjang membaca as-sajdah itu, surat as-sajdah. Mereka langsung sujud. Allahu Akbar. Makmum yang nggak tahu rukuk dia mah. Makmum di rukuk. Allahu Akbar. Rukuk kan, apalagi makmumnya itu ada di luar masjid, nggak tahu, ya kan, nggak tahu. Kalau makmumnya itu di dekat Ka'bah, dia tahu orang pada sujud. Tapi kalau di mana? Di luar masjid itu nggak tahu, dia main ruku aja Allahu Akbar, dikiranya udah
selesai ayatnya, dia rukuk. Terus si imam habis sujud tilawah itu bangun, Allahu Akbar. Terus melanjutkan ayat lagi. Melanjutkan ayat lagi, si makmum tidak. Loh, kaget. Ini baca ayat lagi nih. Ini sholat apaan ini begitu ya, nggak tahu. Tapi kalau jamaah-jamaah saya, jamaah umroh itu udah saya kasih tahu. Saya bilang nanti setiap nanti imam ketika ini hari Jumat nih, subuh nih, nanti ketika ada baca ayat terus dia Allahu Akbar, lihat dulu kiri kanan, gitu. Karena dia kan nggak tahu surat as-sajdah kayak apa, ya kan? Dia nggak tahu ayat-ayat as-sajdah. Nanti kalau kiri kanan yang rukuk, apa sujud, sampai ngikut sujud. Jangan main rukuk baik. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah pada paham, ya kan? Langsung nanti apa namanya tadi baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca sekali aja. Ini si setan menangis, Pak. Ini anak Adam, anak Abang, cucu Adam nih. Allah memerintahkan dia bersujud. Nanti ini dan dia dapat surga. Saya dulu disuruh sujud, saya bangkang. Yang tadinya saya di surga, saya dikeluarkan dari surga dan masuk neraka. Nangis dia, si setan. Ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan, ya, wa'id kulna ketika kami berfirman atau memerintahkan lil malaikati pada malaikat, usjudu sujudlah kalian li Adam pada Adam. Fasajadu para malaikat itu sujud, semua pada sujud illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan, wastakbar, dan dia merasa besar. Ya kan, dia merasa besar. Dia takabur, dia merasa dirinya hebat. Takabur itu, Pak. Ya. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk termasuk golongan makhluk yang kafir gitu. Ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi iblis itu dulu pernah menjadi pemimpin malaikat, Pak. Saking taatnya si iblis itu, dia ibadah ribuan tahun. Konon dikisahkan di bumi, tadinya di bumi pertama sebelum Nabi Adam diciptakan, ini iblis udah diciptakan duluan, namanya Azazil. Ya kan? Dia ibadah, dia berbuat baik terus, ya kan? Yang akhirnya Allah cinta kepada ini Azazil, ya kan? Akhirnya diangkat ke langit satu. Di langit satu diangkat Dia beribadah. Diangkat di langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh.
sampai dia mendapatkan predikat al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu hamba-hamba yang dekat. Bahkan pernah menjadi pemimpin para malaikat. Nah, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, ini si iblis enggan, kagak mau bersujud. Dia merasa dirinya senior. Senior dia mah. Senior lebih duluan diciptakan. Dia ibadahnya, kalau sampai itu nggak ada apa-apanya mah dibandingkan dengan iblis ibadah. 8.000 tahun dia ibadah. Dia taat betul sama Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, dia merasa dirinya yang lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya kan? Sehingga Allah di dalam ayat ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau ya bersujud pada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku, ya kan, kekuasaan. Qala, si iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ribuan tahun aku udah sholat, ribuan tahun aku ibadah kepadamu, bersujud kepadamu, ya kan? Ngapain saya sujud kepada si Adam yang baru kemarin sore engkau ciptakan? Oh, gitu Pak ceritanya. Ini orang sombong, bedegong ini Pak. Ya kan? Hati-hati jangan sampai jadi orang sombong. Nauzubillah min dzalik. Merasa dirinya mulia, merasa dirinya punya ilmu, merasa dirinya bla 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 banyak. Ya kan? Orang sombong itu kagak bakal masuk surga. Layak khulul jannah, kagak bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kalau di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, kecil sekali, dia ada perasaan sombong, dia merasa hebat, dia merasa paling berjasa, dia merasa paling kaya, dia merasa paling yang lain, paling gua ini, pokoknya gua semuanya ada pokoknya. Orang yang model kayak gini, kalau dia tidak bertobat, ya kan, dia mati, dia kagak bakal masuk surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gitu. Jangan sombong. Makanya kemarin kita nyembelih hewan kurban itu untuk menghilangkan kesombongan dalam hati kita. Hewan kurban, hewan itu mencerminkan sifat-sifat kebinatangan, kesombongan. Ini dicontohkan oleh singa, macan, raja rimba. Oh, dia merasa dirinya paling raja. Makanya main terkam aja udah. Terus apa lagi, Pak? Egois. Egois itu dicontohkan seekor sapi, keras kepala sapi teh, ya kan, keras kepala, nggak nurut, itu sapi. Makanya nyembelih susah banget ya kadang-kadang. Onta nurut, onta teh, tapi dia punya sifat pendendam. Onta itu, dia tuh kalau sama tuannya pernah disakiti, dia itu dendamnya minta ampun, Pak. Ya kan? Dendam, pendendam itu si onta. Bahkan sebenarnya nyembelih onta sama sapi itu lebih mudah menyembelih onta. Ada onta itu disembelih tambah duduk kayak orang nangis sendiri gitu, ya kan?
dia duduk di kakinya didek-dek itu dia langsung turun gitu sendiri. Itu nurut dia sambil kayak nangis gitu. Ya kan dengan sembelih. Sapi kan enggak begitu. Sapi harus ditaliin. Oh. Walaupun kalau nyembelih onta itu kalau ontanya banyak sambil berdiri. Set, 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 set gitu. Itu lihat aja di YouTube gitu ya. Saya belum pernah nyembelih onta belum. Makanya saya belum bisa praktek, ya kan. Cuma katanya lebih mudah daripada sapi. Kambing itu hewan nurut, tapi dia gak punya pendirian, gak punya prinsip. Temen yang ngetan dia ikut ngetan, temen yang ngalor dia ngalor, temen yang ngidul dia ngidul. Itu kambing, gak punya prinsip dia mah, plin plan orangnya, ya kan. Ini si kambing, ngomong kambing ini mah, ya kan. Monyet, monyet, mangki, monyet itu hewan rakus. Rakus, sifat binatangnya rakus. Si monyet sampai kasih pisang, diambil tuh pakai tangan kanannya. Ya kadang tangan kanan atau kiri terserah. Kasih lagi, ambil kiri. Yo, kasih lagi dia ambil. Dikasih makan ditaruh di mulut. Begini, kasih lagi taruh di kaki. Itu si monyet, Pak. Rakus sekali dia. Rakus, dia mah. Makanya kita sembelih itu sifat kerakusan tadi, sikap egois kita sembelih, pendendam kita sembelih, plin plan kita sembelih. Itu babi, babi itu tidak tahu hal haram. Emang hewan ya, emang nggak tahu hal haram. Maksudnya babi itu nggak melihat pasangannya mana, dia nggak paham. Laki perempuan dia kalau kayak begitu, kalau mau kawin pokoknya mau babi laki mau babi perempuan dikawinin. Ini babi kacau dia mah, ya kan. Itu nggak punya hal haram, main bapak itu. Ini babi, kita sembelih sifat binatang itu. Makanya kalau pengantin itu yang dibawa roti buaya. Roti buaya. Orang mana? Orang Betawi kalau pernikahan membawa roti buaya. Karena melambangkan buaya itu paling rukun. Sana Beberayan. Gimana sih? Bebrayan. Sana Bebrayan itu dia rukun, setia. Hewan tuh, buaya. Makanya kadang-kadang dalam satu dalam satu sungai di situ anaknya, mbahnya itu rukun. Makanya orang Betawi kalau nikah membawa roti buaya biar rukun suami istri itu. Makanya yang setia itu adalah buaya yang di laut. Kalau buaya darat, kalau buaya, makanya istilahnya begitu. Kalau buaya darat kebalikan dari buaya laut atau buaya yang di air. Buaya air itu, dia mah setia, Pak. Kalau buaya darat itu, kadang-kadang membawa, kalau undangan itu lambangnya burung merpati, cepati, karena burung merpati itu menunjukkan rukun juga dia. Saling kalau dia lagi menetas tuh, yang ngangkremin gantian, Pak, gitu. Atau enggak bapaknya nyari makanan, ibunya ngangkremin aja, nanti dibawakan makan. Ini hewan loh, ini contoh-contoh hewan, ya kan. Makanya yang jelek-jelek tadi kita sembelih biar kita jauh dari sifat-sifat yang tadi saya sampaikan, ya kan. Alhamdulillah. Ini baru satu hadis ya. Ya pokoknya kita ngaji
satu hati yang penting pelan-pelan ngaji. Jam 6 lebih dikitan lah kita selesai. 1 jaman lah kita sama dikirnya lah, apa istilahnya kalau subuh mah tergantung subuhnya sekarang udah